Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore cuy, kembali lagi dengan vlog di Raska. Oke, sekarang tepat tanggal 2 Maret 2022, tepat jam setengah 5 perjalanan posisi pulang kerja cuy. Oke, jadi kita coba review terkait jembatan Suramadu dan beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua. Jadi kita ngobrol santai perjalanan pulang. Oke, kita pulang dulu. Settingnya kita nyalakan, kita jalan. Oke, kita jalan sebentar. Oke cuy, jadi sebenarnya yang video ini saya ingin bagikan adalah yang pertama, di jembatan Suramadu itu ada proses perbaikan ya. Sebenarnya kemarin karena saya nggak bawa action cam, jadi nggak bisa ngerekord, dan kebetulan hari ini saya bawa kendaraan roda 4. Jadi saya coba pengen bagikan terkait situasi terkini di jembatan Suramadu. Ada proses perbaikan dan instalasi listrik cuy di sana cuy, gitu. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa di bulan Maret ini sepertinya pandemi ini akan berakhir dan pemerintah akan memutuskan bahwa pandemi ini akan menjadi endemi. Namanya end berarti berakhir cuy, berarti sudah bisa dipastikan, bisa diinikan kita akan selesai dengan COVID-19. Jadi tidak ada lagi checkpoint, tidak ada lagi ini yang berhubungan dengan penyekatan dan yang lainnya. Kurang lebih kemungkinan seperti itu karena kita sudah menjadi endemi. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mungkin protokol kesehatannya akan tetap berjalan. Jadi kita sama-sama saling jaga dan saling peduli terhadap sesama. Jadi dengan cara hal seperti itu kita sama-sama saling lindungi, gitu cuy. Jadi ya berita baiknya berakhir cuy, COVID-19 kemungkinan di bulan Maret ini, kemungkinan, dan semoga saja seperti itu, amin amin ya rabbal alamin. Dan ya kita bisa melakukan rutinitas terbaik kita, mudik cuy. Jadi kita bisa, salah satu aktivitas yang sudah menjadi tradisi di rakyat dan warga Indonesia adalah mudik lebaran. Jadi kita bisa melaksanakan mudik tanpa beban ada penyekatan, tanpa ada beban harus berangkat, menghindari sekatan, kemudian antri luar biasa, kemudian aduh yang namanya apa itu ya, kurang lebih seperti itu. Intinya terlepas dari endemi ini berakhir, kita pastikan kita sama-sama saling jaga, saling melindungi, dan juga saling menghargai. Dan kita bersyukur akhirnya COVID-19 menjadi endemi. Seperti itu yang bisa saya bagikan terkait COVID-19 berdasarkan ini ya. Kemungkinan, sekali lagi ini kemungkinan. Jadi semuanya kita kembali lagi ke yang punya ini kebijakan. Yang punya kebijakan kan pemerintah, dan kita cuma bisa berharap aja, karena seutuhnya kita juga pengen kembali normal. Dan ya normal kembali aktivitasnya. Yang mager-mager, yang sering WFA, ayo semangat, kita sudah kembali ke rutinitas sebenarnya, yaitu kembali ke kehidupan normal, bekerja seperti biasanya, semangat, dan seperti itu. Oke, posisi masih di Kenjeran cuy, jadi suasananya terkini setengah 5 ya, kurang lebih kayak gini. Oke, kita jalan terus. Yang kemudian yang pengen saya bahas ini cuy, sedikitlah kita ngobrol terkait apa yang terjadi di ini ya. Saya nggak terlalu jauh, cuma pengen membahas sedikit aja terkait ini ya, yang lagi hangat nih di Ukraina sama Rusia. Saya tidak bisa menutup sebelah mata bahwa apa yang terjadi di Rusia itu adalah ini ya, tapi karena framing di medianya itu terlalu ini, framingnya itu terlalu satu sudut pandang, jadi tidak bisa mengatakan siapa yang salah. Tapi kita tidak boleh menutup mata perang yang sesungguhnya seperti di Palestina itu yang perlu kita lihat, saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi kita tidak bisa menutup mata hanya kejadian 5 hari atau 7 hari menjadikan kita melupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang juga berjuang atas nama kemerdekaannya, sebenarnya merdeka seperti itu. Jadi gitu. Jadi framingnya sangat jomplang. Berdasarkan kasat mata saya kurang lebih seperti itu. Hurrah. Oke, kita habis ini masuk Suramadu cuy. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya bagikan terkait jembatan Suramadu. Kalau saya tadi pagi sih saya masih ngelihat, masih ini ya, masih ada beberapa
beberapa perlintasan untuk roda 2 yang masuk ke jalur mobil. Tapi nggak tahu kalau sore ini sudah selesai, saya nggak tahu. Jadi saya ingin bagian itu. Dan kalau emang berakhir yang namanya pandemi menjadi endemi, ya tidak ada lagi checkpoint yang ada ini. Pemeriksaan itu tidak ada. Kalau pemeriksaan surat kendaraan lalu lintas itu di Suramadu pasti ada. Jamnya tidak akan luput dari jam 9 sampai jam 11. Antara itu untuk sisi dari ini ya, dari Madura ke Surabaya ya. Kalau yang dari Surabaya ke Madura di sore hari. Kalau yang cek ini ya biasanya kayak gitu cuy. Nah ini sudah masuk ini ya. Jadi sesuai dengan informasi yang saya tadi sampaikan, jadi roda 2 itu masuk ke jalur mobil cuy. Nah jadi kalau kemarin itu masih masuk jalur ini ya, masih masuk jalur sebelah kiri. Nanti di pos yang di mana motor itu baru dialihkan ke kanan. Cuma hari ini instalasinya sudah dimulai dari sini ya, dari jalur motor masuk dari jalur mobil untuk hari ini 2 Maret 2022. Tetap hati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kita sama-sama saling jaga cuy. Tapi kayaknya sudah nggak ada ya, checkpointnya sudah dibongkar cuy. Ya petanda baiklah buat kita semua. Nah itu ya, ada beberapa instalasi listrik yang lagi berjalan cuy. Nah itu dia. Nah lagi berjalan cuy instalasi listrik. Informasinya kayak gitu ya. Sampai kapan saya nggak tahu. Nah itu ada beberapa ornamen instalasi listrik. Tuh ada beberapa crane. Nah ini jadi roda 2 bisa masuk ke jalur mobil. Instalasinya kan di bawah ini, di bawahnya motor. Oke, kita salib dulu mobilio. Nah ini dia jalur yang bikin saya ini kemarin ketika pemasangan ini ya, pemasangan nah ini yang dibikin hati-hati buat teman-teman ini ya. Nah kalau sudah ada simpangan yang kayak gini yang harus hati-hati ketika langsung keluar dari jalur mobil, langsung keluar kayak gini, hati-hati nggih. Karena saya kemarin rasakan sendiri, entah kenapa mobilnya sekarang kok cepet-cepet gitu perasaan lo ya gitu. Jadi ketika ada simpangan kayak gitu di jembatan Suramadu, saya sampaikan hati-hati nggih. Jadi kita sama-sama saling jaga. Jadi informasinya kayak gitu. Rame cuy sekarang cuy, karena besok kok lebaran sih, libur. Ada besok tanggal merah, lupa tanggal merah kenapa ya besok ya. Astagfirullahaladzim. Kayak tanggal 3 besok libur. Kayaknya ini teman-teman pulang turun karena yang jelas hari Jumat itu hari fitness cuy, hari kecepit nasional. Jadi kayaknya volume kendaraan buat pulang di roda 2 cukup banyak dan lumayan rame. Nah ini rame sekali kalau ukuran ini, kalau ukuran saya pulang loh ya, dan ya rame. Dan ini biasanya Senin pagi yang dari arah Surabaya, dari arah Madura ke Surabaya, rame. Jadi gitu. Jadi informasinya terkait jembatan Suramadu sekarang ada proses. Nah ini ya, jadi tolong hati-hati ya buat teman-teman, sekali lagi hati-hati ketika lepas dari ada simpangan kayak gini, bukan simpangan sih, ada ketika masuk ke jalur mobil kayak gini, hati-hati. Nah hati-hati. Dan ketika sudah lepas kayak gini, di depan tuh masih ada ini ya, masih ada tali sebenarnya, Anda tahu talinya sampai berapa panjang. Jadi kalau ketika sudah keluar kayak gitu nggak bisa masuk lagi ketika sudah ada di luar. Jadi tolong hati-hati juga gitu cuy, karena ada talinya cuy, ada tali biru, nggak kelihatan kalau pakai HP. Jadi buat teman-teman hati-hati karena ada proses perbaikan yang ada di jembatan Suramadu. Perbaikannya adalah instalasi listrik cuy. Jadi mungkin di Kota Bangkalan beberapa kali ngerasakan ini ya, ngerasain mati lampu. Nah itu dia. Sampai di ujung ini ya, ini tidak bisa masuk karena ini ya ada talinya ya. Nah ini dia nggak bisa masuk ke jalur motor karena dia sudah keluar. Dia kalau pengen masuk harus di depan ada simpangan, kemudian dia baru bisa masuk. Jadi dia nggak bisa masuk karena dia ada talinya. Jadi nggak bisa dia langsung masuk kayak gitu, nggak bisa. Dia harus lihat di depan ada simpangan, baru dia bisa masuk. Jadi emang instalasi yang terjadi di jembatan Suramadu, impactnya itu kayak yang di ini ya, di
Bangkalan beberapa kali, beberapa wilayah itu di kota ya, itu sering mati lampu. Oke, kita ambil belok kiri. Nah ini ya, ketika nyalip, nah ini harus hati-hati ya buat teman-temannya, kita sama-sama saling jaga. Nah ketika sudah keluar, nah ini ketika sudah keluar dia akan susah masuknya karena ada talinya, kecuali putus, ada yang putus baru kita bisa masuk. Jadi kurang lebih informasinya kayak gitu cuy. Dan kondisinya rame cuy, karena mungkin kalau dari HP nggak kelihatan ya ini keramaiannya, tapi kalau dilihat dari kasat mata ramai sekali. Dan ini adalah suasana terkininya dari Jembatan Suramadu, bahwa sekarang ada proses perbaikan instalasi listrik cuy, gitu. Nah ini banyak sekali motor, jadi motor hari ini bisa masuk ke jalur mobil karena di bawahnya jalur pemotor itu ada perbaikan instalasi listrik. Informasinya kurang lebih kayak gitu yang bisa saya bagikan cuy. Terkait hari ini tetap hati-hati buat teman-teman yang ada di roda 4, dan tetap sabar karena di sebelah ini ada ini ya, jalur air drainase itu kalau masuk joglangan lumayan cuy, ke motor juga mabrek juga, jadi gitu. Jadi tetap hati-hati, fokus di berkendara, saling menghargai satu dengan yang lain, karena kita sama-sama pengguna jalur kendaraan roda 4 maupun roda 2, gitu cuy. Jadi ini sampai ini ya informasinya ya, sampai di Madura. Kita hati-hati aja dulu karena jaga nih. Nah di depan ini kan ada simpangan nih, dia akan keluar. Nah hati-hati yang kayak truk ini, kasih belakangnya ini ada simpangan ini. Nah itu dia. Jadi kurang lebih informasinya buat teman-teman, kalau saya ulangi lagi, di Jembatan Suramadu itu ada proses perbaikan instalasi listrik dari Jawa Madura ya. Jadi informasinya kayak gitu. Oke, kita sampai di wilayah Madura, sisi Maduranya, dan kurang lebih sampai di sisi Madura perbaikannya. Jadi buat teman-teman pengguna roda 2, tolong hati-hati, dan hati-hati di berkendara, di perjalanan, fokus dan tetap sabar. Buat roda 4, kita sama-sama saling jaga nih teman-teman yang ada di roda 2, jangan kenceng-kenceng, dan pastikan kita sama-sama saling jaga nih. Gitu yang bisa saya bagikan cuy, terkait hari ini 2 Maret 2022. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga pandemi ini berakhir, amin amin ya rabbal alamin. Apapun resolusi kalian di tahun 2022, semoga menjadi kenyataan. Pribadi yang sehat, pribadi yang bahagia, pribadi yang rezekinya lancar, amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih, dan kita ketemu di video-video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.